Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Shalom. Boleh lambaikan tangan yang siap menerima hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu untuk boleh bangkit berdiri, berikan sapa senyuman yang terbaik kepada kanan kiri Bapak Ibu Saudara, ucapkan Shalom. Sungguh bersyukur saudara, puji Tuhan kembali kita berkumpul berdiri di tempat ini di gereja kita dengan keadaan yang sehat dan kuat, itu semua karena anugerah Tuhan selalu cukup bagi kita, amin. Amin. Mari kita pergunakan waktu kita saudara, memberikan yang terbaik hanya bagi Tuhan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kembali kami datang Tuhan, membawa hati yang penuh syukur Tuhan Yesus di hadapan-Mu. Tuhan, kami ada hingga saat ini Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan yang sungguh dahsyat bagi setiap kami. Tidak dapat kami gantikan Tuhan, setiap kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang tidak pernah terputus di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kami mau terus Tuhan ucapkan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat semua yang Tuhan berikan bagi setiap kami Tuhan. Tuhan, kami datang di bait kudus-Mu Tuhan, kami mau berikan yang terbaik hanya bagi Tuhan. Pujian penyembahan kami mau naikkan Tuhan hanya bagi Allah kami, Yesus Kristus. Biar Tuhan pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami mau berikan yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Kami telah berdoa mengucap syukur, haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita saudara, untuk menyambut kehadirannya di dalam hati kita. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau begitu baik dalam hidup kami Tuhan Yesus. Selama 1 minggu belakangan ini Tuhan, Engkau telah memelihara hidup kami Tuhan Yesus. Sehingga nafas yang boleh kami rasakan Tuhan, hari Minggu ini Tuhan, itu semua karena Engkau Tuhan Yesus. Bukan karena kekuatan dan gagah kami Tuhan, tetapi karena Engkau yang begitu baik dalam hidup kami Tuhan Yesus. Sembah Dia saudara, angkat ucapan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Ucapkan terima kasih Tuhan. Kami mau naikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima setiap pujian kami Tuhan. Mau naikkan pujian kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun
Angkat suaramu saudara, angkat ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Ucapkan terima kasih Tuhan. Kami mau terus berkurang Tuhan, kami mau terus kecil Tuhan di hadapan Tuhan. Biar hanya Engkau yang terus bertambah Tuhan Yesus. Biar hanya Engkau terus yang kami lakukan Tuhan di seluruh hidup kami. Tiada yang lain Tuhan, hanya Engkau Yesus Kristus yang layak menerima pujian kami. Jangan berdiam diri saudara, sembah Dia, angkat suaramu di hadapan Tuhan. Dia mau mendengar penyembahan kami, Dia mau mendengar penyembahan kita. Mari sembah dalam roh dan kebenaran. Kami mau terus Tuhan nikmati anugerah-Mu di dalam hidup kami. Kami mau terus nikmati hadirat-Mu Tuhan di pagi hari ini. Kami mau terus Tuhan datang di hadapan Tuhan Yesus. Oh terima kasih Tuhan. Sungguh bersyukur Tuhan punya Allah yang ajaib seperti Engkau Tuhan. Sungguh bersyukur Engkau telah memilih setiap kami Tuhan untuk boleh percaya kepada Tuhan. Haleluya. Engkau yang besar, Engkau yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus nyanyikan pujian kami. Kami mau terus naikkan penyembahan kami Tuhan. Haleluya. Hosana bagi Raja. Kami mau sambut Engkau Tuhan di tempat ini. Kami mau sambut Engkau Tuhan di hati kami. Kami mau Tuhan berdiam diri menikmati hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Perbuatan-Mu besar. Engkau penuh kuasa. Engkau sanggup menyembuhkan setiap hati yang terluka Tuhan. Engkau sanggup menyembuhkan setiap penyakit yang ada Tuhan. Engkau sanggup membuka pintu bagi setiap kami Tuhan. Kami akan terus percaya kepada-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Sembah Dia saudara, jangan berdiam diri. Angkat suaramu di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Nama-Mu besar Tuhan. Nama-Mu besar Tuhan. Tiada nama selain Engkau Tuhan Yesus Kristus. Tiada Tuhan selain Engkau Tuhan. Haleluya. Sembah Dia. Kami mau lebih lagi Tuhan. Kami mau rasakan kasih-Mu. Haleluya. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Tiada Allah seperti Engkau Yesus Tuhan. Tiada Allah seperti Engkau Tuhan. Oh haleluya. Mari kita ambil waktu sejenak saudara. Mari kita renungi kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Betapa baiknya Tuhan di dalam hidup kita saudara. Kesehatan dan kekuatan yang masih kita rasakan hingga detik ini Tuhan. Sungguh bersyukur Tuhan Kau memilih setiap kami Tuhan untuk boleh percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Kami mau terus percaya hanya kepada Engkau Tuhan Yesus. Tiada yang lain Tuhan. Tiada yang layak menerima pujian kami selain Engkau Tuhan Yesus yang berada di surga. Biarlah Tuhan setiap pujian penyembahan kami kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan
terpuji. Maka dari itu Tuhan, kami mau lebih lagi menaikkan pujian penyembahan kami di hadapan Tuhan. Yang siap sama-sama katakan, amin. Kita mau sama-sama senangkan hati Tuhan lebih lagi, amin. Amin. Kami mau menari hanya bagi-Mu Tuhan. Mari kita goyangkan badan kita, saudara. Mari kita sama-sama nyatakan. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap sebanyak Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku semuanya, semuanya. Kita mau lebih lagi naikkan pujian ini hadapan Tuhan, saudara. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap sebanyak Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku semuanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku semuanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku semuanya, Allah sumber. Mari kita tepuk tangan kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku semuanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku semuanya, semuanya, haleluya. Haleluya. Kita percaya bahwa hanya Tuhan yang bertata di atas pujian kita, amin. Amin. Kami mau bersorak-sorai hanya bagi Tuhan kita. Sorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya.
duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebagian dari isi firman Tuhan. Kami mau siapkan hati, pikiran, jiwa kami Tuhan, untuk mau menerima firman-Mu dan menghidupinya dalam hidup kami. Kuduslah. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh kudus Tuhan. Amin. Surga bumi menyembah. Amin. Oh, surga bumi menyembah. Oh, surga bumi menyembah. Haleluya. Oh, haleluya Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oh haleluya Yesus. Kami mau menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Kesempatan yang baik yang Tuhan berikan bagi kami buat siang hari ini Tuhan. Engkau sudah memilih dan memanggil kami untuk kami datang Tuhan. Kami bersyukur Tuhan di siang hari ini Bapa. Tidak terlewatkan Tuhan kesempatan yang baik yang Tuhan berikan. Boleh kami datang Tuhan. Kiranya sebagai pengucapan syukur kami untuk hari-hari yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Dan hari ini Tuhan selayaknya kami boleh mengucap syukur. Kami boleh menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran Bapa. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Urapi hamba-Mu Tuhan dengan segala keterbatasan dan kemampuannya. Mari Kau berbicara lewat kuasa-Mu Tuhan kepada kami buat siang hari ini. Sehingga firman-Mu menjadi sebuah rema dan kekuatan yang luar biasa yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dan kami siap menerima kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak yang terkasih.
Shalom semua, selamat siang. Terima kasih buat Pak Gembala, Pak Rudi dan Ibu serta jemaat. Udah yang kesekian kali, ke-10 kali kesini. Bersama-sama dengan Bapak Ibu ya, setempat yang baru. Tadi saya masuk, saya dikasih 3 amplop. Pertama buat persembahan, yang kedua buat pembangunan Bapak Ibu. Percaya dan yakin, apapun yang kita boleh kerjakan. Kalau kita sungguh-sungguh, kita mau memberikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan siapkan Bapak Ibu. Ya, amin. Jadi percaya Bapak Ibu terkasih, pertolongan Tuhan itu luar biasa bagi kita semua. Amin. Hari ini datang dipaksa atau tidak? Dipaksa apa tidak? Pak Gembala bilang, mari kita sama-sama datang. Kalau engkau mengasihi Tuhan, kau sediakan waktu bagi kemuliaan nama Tuhan. Kau sediakan waktu bagi Tuhan. Tadi di jalan saya lagi mikir, apa lagunya ya? Saya lagi ingat tadi kok akhirnya jadi lupa ya. Oh, datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Ada yang bawa beban di sini? Ada yang bawa beban? Ada yang bawa beban enggak? Pasti ada Bapak Ibu terkasih. Pemain musik boleh dibantu ya saya ya, sekali lagi aja dah. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Beban boleh ada Bapak Ibu yang terkasih, tapi kita mau tanggalkan dulu. Gak keberatan kan? Amin. Yuk bangkit berdiri Bapak Ibu yang terkasih. Bantu kami, bantu saya. Kebetulan suara saya habis rekaman, jadi agak sedikit serak-serak becek. Sudah 2 minggu Bapak Ibu terkasih. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Amin. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Senyum buat Tuhan kiri kanan. Ya. Di hatimu kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Ya, katakan sekalian kita di sini. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Amin. Oh masih nambah bapaknya sendirian Bapak. Oh enggak ya, mari silakan duduk. Bapak Ibu terkasih, mohon maaf kalau saya mungkin kebanyakan macam-macam, enggak. Tapi saya ingin siang hari ini, beban yang kita tanggalkan akan menjadikan, kalau kita taruh terus, akan menjadikan sebuah emosi bagi dalam hidup kita. Karena judulnya hari ini adalah bicara tentang emosi yang negatif. Wow, puji Tuhan Bapak Ibu terkasih. Mohon maaf kalau suara saya tidak baik. Sudah 2 minggu Bapak Ibu terkasih, saya tidak serius untuk mengobati pita suara saya. Tapi puji Tuhan, sudah 2 hari atau 3 hari ini sudah lebih baik kedengeran suaranya. Bersyukur buat siang hari ini. Kita mau belajar bagaimana kita mengatasi emosi negatif. Kita sama-sama buka di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai dengan 18. Saya membacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu membaca ayat yang genap. Karena jam-jam sekarang jam-jam rawan ya Bapak Ibu. Oke, udah ketemu? Amin. Raja-Raja ada dekat di Lukas, ada di perjanjian baru Bapak Ibu. Ya, saya baca ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua ya. Perikopnya adalah Elia di Gunung Horeb. Ketika Ahab memberitahukan kepada Izebel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Ayat yang kedua.
Maka takutlah Elia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Sesudah itu Elia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu, tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika Elia melihat sekitarnya, maka sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu Elia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Itu 7 Bapak Ibu. Maka bangunlah Elia lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yang ini gunung Horeb. Sampai di sini dulu Bapak Ibu yang terkasih. Ya, kita mau belajar tentang Elia. Bapak Ibu tahu Elia? Tahu ceritanya Elia? Tahu? Ya. Elia seorang apa? Nabi Tuhan ya. Tadi kita tahu seorang nabi Tuhan yang di dalam pelayanannya dipakai Tuhan luar biasa. Contohnya apa Bapak Ibu? Kalau di pasal 18 ini berbicara tentang bagaimana Elia di Gunung Karmel, betul ya? Di Gunung Karmel dia bisa mengalahkan berapa? 450 Nabi Baal. 100 buat Bapak Ibu, kita tepuk tangan. Elia di Gunung Karmel 450 orang. Nah, kita lihat di sini Elia adalah seorang nabi yang dalam pelayanannya dipakai Tuhan. Kemudian dia tidak apa? Dikatakan apa? Mengalahkan apa? Dia sangat menentang penyembahan berhala sehingga dia mengalahkan 450 Nabi Baal. Kemudian dia apa lagi? Menantang Raja Ahab dan Izebel. Untuk apa? Untuk membuktikan bahwa apa? Allahnya adalah Allah yang luar biasa. Nah, tiba-tiba di dalam ayat yang ke-9 tadi kita lihat ayat pertama. Ketika Ahab memberitahukan kepada Izebel istrinya, segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang yang 450, maka Izebel menyuruh seorang suruhannya mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para ahli hukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Jadi Izebel mengancam siapa? Nabi Elia. Nabi Elia mau diapain? Dibunuh. Sama seperti dia merasa sama seperti Baal tersebut. Izebel ingin membunuh Nabi Baal. Lalu Elia. Maka takutlah Elia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan. Ternyata Elia pun juga manusia. Elia seorang yang dipakai Tuhan, luar biasa. Namun Elia merasa apa? Takut enggak? Misalnya malam-malam, Bapak Ibu dikasih tahu, maaf Pak Rudi besok karena Bapak udah mungkin udah bisa membunuh misalnya Nabi Baal, besok Bapak akan dibunuh, contoh. Takut enggak kita? Takut enggak? Nabi Elia mengatakan apa? Elia takut, dia bilang, maka takutlah Elia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan dirinya. Ya, ayat yang ketiga. Dan dia masuk ke Berseba, dia tinggalkan bujangnya, dia pergi. Dan kita mau belajar siang hari ini, bagaimana Elia keluar dari tekanan, dari depresi, dari emosi negatif. Tadi saya bilang bahwa
Bapak Ibu yang terkasih, percaya dalam setiap hidup kita pasti ada tekanan, betul? Betul ya? Ada tekanan, ada masalah. Dan ujung-ujungnya kadang-kala kita depresi. Apa sih itu depresi? Stres, apa sih stres? Suatu keadaan yang tidak bisa diterima oleh kita. Betul ya Bapak Ibu? Dan itu ternyata faktornya banyak Bapak Ibu. Turunan, genetik itu ternyata. Dan ternyata di dalam otak kita salah satu faktor yang menyebabkan hal itu. Kenapa Bapak Ibu? Dan jangan heran. Kita dengar berita-berita kalau salah satu anak-anak sekolah bullying ya. Sampai akhirnya ada yang jatuh, betul? Bapak Ibu dengar ceritanya? Sampai yang jatuh ya? Karena tekanan. Teman-teman yang ngeledek. Oh, Bapak Ibu, saya bersyukur. Artinya karena kenapa saya tahu hal itu? Kebetulan anak saya yang kedua, ini beda dengan yang pertama. Dokter menyatakan memang dia telat ya, tetapi maksud saya di usia saya yang tua. Tapi saya melihat di sini tekanan yang dialami adalah tingkat kedewasaan dengan usianya itu agak sedikit berkurang. Jadi dia gampang kalau misalnya gini, ada tekanan besok mau ulangan, dia akan cari cara tuh alasan, sakit lah macam-macam. Gitu ya Bapak Ibu, perhatikan anak-anak kita. Lalu saya kebetulan kakaknya dokter, dia bilang gini, "Mah coba deh kita bawa ke psikolog." Akhirnya kita bawa. Dan psikolog menyatakan, ini Bu, ini tingkat kedewasaan, dia belum bisa menerima tingkat kedewasaannya. Jadi belum siap. Oke, caranya gimana? Ke terapi. Lalu terakhir adalah selain psikolog, psikiater. Nah, saya bawa ke Francisca di UI sebagai dokter spesialis. Tapi waktu itu sudah setahun yang lalu, 3 bulan lah. Ternyata saya melihat dia tidak cocok. Biasa dikasih obat tetapi obatnya terlalu ini. Akhirnya anak saya bilang sudah lama dibawa ke Atmajaya. Yang saya mau sampaikan Bapak Ibu terkasih, Bapak Ibu gak usah kaget. Jadi jangan heran kalau orang datang ke rumah sakit karena memang rumah sakit, bukan rumah sakit, maksudnya spesialis jiwa. Dan yang datang itu banyak Bapak Ibu. Dari mulai anak kecil, mulai sedang, orang tua, sampai dengan yang kita para orang tua. Mereka cuma butuh apa? Butuh ngomong. Jadi jangan merasa, oh sakit jiwa ya, lo butuh psikolog. Kebetulan saya di tempat yang baru Pak. Saya baru masuk 4 bulan. 7 orang sudah keluar Bapak Ibu. Saya bilang sama atasan saya, ini butuh psikolog Pak. Karena bisa 2 dari leader daripada orang. Enggak ada yang betah Bapak Ibu yang terkasih. Jadi tekanan kita semakin besar ya Bapak Ibu. Tekanan masih besar. Mau ekonomi, mau sekarang tersinggung. Karena baru-baru ini juga kondisi di jalan Bapak Ibu berangkat jauh. Tangerang mungkin Bekasi harus ngejar ke segala macam. Elia mau dibunuh, dia mendengar hal itu dia takut. Akhirnya dia dapat tekanan, akhirnya dia merasa depresi, dia merasa putus asa. Dan dia lihat, dia katakan selanjutnya dia ingin mati loh. Seorang nabi Bapak Ibu terkasih. Ingin mati, kenapa? Dia takut, dia nggak bisa istilahnya, nggak bisa menerima karena dia mendengar kabar. Seandainya hal itu dikasih tahu kepada kita, takut nggak Bapak Ibu? Pasti ya, pasti takut. Elia saja seorang nabi yang begitu besar, begitu luar biasa, dia takut Bapak Ibu terkasih. Seorang pelayan Tuhan loh, seorang nabi yang besar loh. Jadi tidak bisa dihindari siapapun. Kita sebagai apalagi siapapun, nggak peduli mau hamba Tuhan kek, mau siapapun, yang namanya masalah depresi itu pasti ada. Betul ya Pak Rudi? Pasti ada kan? Menghadapi, memikirkan jemaat,
memikirkan bagaimana buat pengembangan, memikirkan bagaimana mungkin di dalam keluarga, keluarga sendiri, keluarga besar. Banyak hal yang sampai kadang-kadang kita lupa. Hal yang sekecil aja, lupa. Hal yang sekecil, sampai ingat kemarin malam, oh iya ya harus mempersiapkan buat besok. Jadi saya harus kasih tahu. Hal yang sederhana Bapak Ibu. Ketika kita menghadapi tekanan, bagaimana apakah kita bisa mengendalikan tekanan tersebut. Dari emosi yang dihadapi dan kita belajar seperti Elia. Jadi nggak milih, oh karena Rahel sebagai hamba Tuhan mungkin ya, nggak usah. Enggak Bapak Ibu terkasih, tadi itu tekanan dan saya melihat bahwa siapapun itu tidak terkecuali. Ada anak kecil Bapak Ibu, dia kalau tidak menang itu dia marah-marah dan dia nangis. Itu hati-hati Bapak Ibu. Karena itu akan menimbulkan terus di dalam dirinya. Jadi enggak ada salahnya Bapak Ibu. Saya bukan ngajarin ya udah ke psikolog aja. Tetapi yang kedua adalah memang kita menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kita doakan ke dalam tangan Tuhan. Artinya secara rohani kita berdoa. Tetapi harus ada juga penanganan yang dilakukan. Jadi Bapak Ibu sekarang ini banyak terjadi ya. Ketika tidak menghadapi tekanan lalu apa? Bunuh diri. Elia aja mengatakan dia dengar hal itu. Isabel dia merasa takut Bapak Ibu di dalam ayat yang keberapa tadi? Ayat yang ketiga, maka takutlah Elia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dia pergi, dia nyari perlindungan. Wajar apa tidak? Wajar. Dan siapapun kita di sini saat ini, ketika kita menghadapi tekanan, kita menghadapi persoalan, kadang-kadang tadi stres. Dan stres menimbulkan apa? Sakit. Menimbulkan apa? Bingung untuk kita bisa mengatasi, kadang-kadang bingung untuk berdoa, betul? Aduh, rasanya lagi males deh. Hari ini Pak Gem mohon izin ya, saya tidak ke gereja. Kenapa nggak ke gereja? Karena lagi di masalah. Masalah apa? Sakit apa? Sakit flu. Mohon maaf Bapak Ibu, saya agak sedikit keras dengan para WL ya, singers. Saya bilang kalau engkau tugas minggu depan tapi tidak hadir hari ini jangan melayani. Jangan dianggap main-main Bapak Ibu. Setuju Pak Rudi? Kenapa? Kalau engkau cuma datang dan sekedar supaya dilihat. Itu percuma. Tetapi ketika kita menikmati bagaimana kasih dan anugerah yang Tuhan luar biasa. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Ya mohon maaf karena kemarin sedikit saya agak pemain musik. Alasannya tidak jelas. Lalu saya berkali-kali memang izinnya tidak jelas. Ya mohon maaf saya bilang. Saya berdoa untuk ada backupnya Bapak Ibu yang terkasih. Dan Tuhan kirimkan Bapak Ibu. Jadi dalam hidup kita ketika kita mau menerima kasih karunia yang Tuhan berikan. Pernah gak kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan apa yang bisa aku perbuat bagi kemuliaan-Mu? Dan jangan cukup kita bangga, kita menjadi pelayan Tuhan, sudah cukup. Tetapi mari kita bangun, mari kita bersama-sama buat saat ini, khususnya mungkin di tempat ini. Elia takut loh sebagai pelayan Tuhan loh, dia mendapatkan tekanan. Tetapi dia lari, tetapi pada saat kita akan lihat berikutnya. Ketika dia mendapatkan tekanan dan dia lari. Dia masuk ke padang gurun dalam perjalanan. Lalu dia duduk di sebuah pohon arar. Dia ingin mati. Cukuplah sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Mungkin kadang-kadang kita merasa Tuhan saya nggak sanggup Tuhan. Masalahku hari ini belum selesai. Besok muncul lagi Tuhan. Besok ada lagi Tuhan. Kau doaku tidak dijawab Tuhan. Pernah gak kita mengalami hal tersebut? Pernah Bapak Ibu pasti. Tetapi percaya buat hari ini kita belajar seperti Elia. Yang pertama. Ketika Elia mengalami hal tersebut di dalam ayat yang keempat. Elia masuk ke padang gurun. Lalu ya duduk di sebuah pohon. Dia ingin mati. Katanya cukuplah sekarang Tuhan ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih daripada nenek moyangku. Hopeless Elia.
Tuhan, aku sudah ngelayanin Tuhan. Tuhan, aku sudah berbuat ngasih perpuluhan, saya sudah melayani Tuhan. Apapun saya berikan nomor 1 buat Tuhan. Tapi kenapa Tuhan saya sampai sekarang, kok kenapa Tuhan dan kenapa. Dan tidak mencari buat hari ini. Bahwa di balik semua itu berkata, Tuhan punya rencana yang baik dalam hidup kita. Percaya Bapak yang terkasih, salah satu jemaat saya sebagai pekerjanya sebagai TKW. Di Singapura Bapak Ibu, dia bekerja mengurus melayani seorang nenek yang sudah tua, ngurus. Tiba-tiba bulan Mei kemarin kena kanker payudara stadium 3. Dia bolak-balik, akhirnya diputuskan. Dia sudah setahun yang lalu berasa, tetapi tidak dilanjutkan. Ketika sampai di Indonesia, bos saya bilang sudah kamu udah melakukan perawatan. Kebetulan ada BPJS, betul ya, masih bisa membantu. Saya bilang begini, namanya Ribka. Dijawab tidak dijawab oleh Tuhan, percayalah imanmu bahwa Tuhan memelihara hidupmu. Bisa gak kita menerima hal itu Bapak Ibu terkasih? Kalau itu yang kita alami. Iya Bu, saya bilang. Dia bilang, saya katakan percayalah. Tuhan punya rencana yang baik dalam hidup. Yang kedua, Bu, tolong bantu doa buat saya. Kenapa? Anaknya yang sudah berkeluarga tidak mau tinggal dengan dia Bu. Karena merasa bahwa dia menyusahkan. Karena orang sakit toh. Dan dia tidak bisa membantu. Saya bilang sekali lagi. Hal ini Tuhan ingin tahu sejauh mana imanmu kepada Tuhan. Kebetulan keluarganya tidak seiman dengan dia. Dia sendirian. Kita bisa dukung di dalam doa. Kalau habis kemo Bapak Ibu yang terkasih dia lemas. Habis kemo dia lemas, dia tidak bisa ikut kegiatan. Tapi puji Tuhan dia bilang kemo yang keempat. Cuma 2 hari Tuhan kasih kekuatan. Dia bisa ikut ibadah. Saya bilang kau tidak sendiri, percaya. Apapun masalah yang kau hadapi, Elia mendapatkan tekanan. Bapak Ibu terkasih, kita tidak bisa melihat kondisi kita sendiri. Kita harus melihat keadaan di mana kita berada. Situasi di mana kita berada. Mungkin kita merasa nyaman-nyaman saja. Tapi Bapak Ibu ingat, di luar sana Bapak Ibu masih banyak orang yang memerlukan. Jadi ketika tekanan itu ada, biarlah tekanan itu menjadi sebuah kekuatan bagi kita. Untuk kita bisa tahu, kita bisa kuat dan kita tahu. Kenapa? Ada saatnya kita mau merenungkan bagaimana kasih dan kemurahan Tuhan. Jadi kita tidak belajar, misalnya contoh, Ibu Vivi sakit. Contoh ya, pantas sih karena gak jaga, karena gini-gini, kita menyalahkan. Menurut saya kita tidak perlu menyalahkan. Apapun yang kita alami dan apapun yang kita alami pada sekali lagi. Percayalah Tuhan punya rencana yang baik. Dan saya belajar tidak menyalahkan kondisi apapun. Saya belajar untuk hal itu Bapak Ibu. Dan saya belajar ada waktu yang Tuhan mau berikan. Ada waktu yang Tuhan berdiam. Ada waktunya kita berdiam diri untuk bersama-sama. Untuk melihat bagaimana kasih dan karya Tuhan. Karena kita hidup terlalu sibuk dengan diri kita sendiri. Benar apa tidak Bapak Ibu? Kita terlalu sibuk. Seolah itu kita sibuk. Tetapi Tuhan izinkan. Tuhan izinkan Elia. Kenapa? Supaya apa? Menyatakan bagaimana isi hati Tuhan. Mengakui kelelahan adalah awal pemulihan. Elia tidak pura-pura dan dia jujur. Tuhan, aku ingin mati Tuhan. Jujur Bapak Ibu terkasih. Dia ingin mati. Tetapi ada waktunya yang Tuhan mau nyatakan. Supaya merenungkan kasih Tuhan. Elia menyatakan isi hati jujur kepada Tuhan dan Tuhan mendengarkannya. Kita buka Mazmur 62 ayat 9. Mazmur 62 ayat 9. Percayalah kepadanya setiap waktu hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Amin Bapak Ibu terkasih.
Curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan. Boleh engkau curahkan kepada temanmu, tetapi lihat dulu seperti apa. Setuju Bapak Ibu? Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya, Allah tempat perlindungan. Lebih baik engkau curahkan kepada Tuhan segala isi hatimu. Karena Tuhan tempat perlindungan dan Dia setiap menjawab. Tinggal waktu yang Tuhan berikan, musim akan selalu berganti Bapak Ibu terkasih. Kita percaya Tuhan selalu menolong dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu terkasih. Saya kalau nyanyi lagu itu merinding Bapak Ibu terkasih. Karena setiap musim hidup kita, percayalah Tuhan punya rencana yang baik. Memilih berhenti sejenak untuk mencari Tuhan, bukan menyerah keadaan. Ada waktu untuk berhenti untuk mendapatkan kekuatan baru. Yesaya 40 ayat 31. Kita buka sekali lagi, Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31, demikian firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mari Bapak Ibu terkasih. Tuhan memberikan kekuatan yang baru dalam hidup kita. Apapun yang kau hadapi, tekanan apapun yang kau hadapi, jangan membatasi. Ayo ibu wanita, mari kita ibadah wanita. Oh maaf, jempol saya kejepit misalnya. Kita kan suka mencari alasan ya Bapak Ibu, betul ya? Saya suka, jangan batasi. Karena Tuhan sudah lebih bebas. Dia sudah menyerahkan anak yang tunggal bagi kita Bapak Ibu terkasih. Berikan yang terbaik bagi dia selagi kita masih ada. Amin Bapak Ibu terkasih. Mari cari wajah Tuhan. Gak salah Bapak Ibu juga mau mencari dukungan kepada gembala. Gak salah. Tetapi pertama curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan. Dia siap untuk menolong bagi kita. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Dibawa ke pak sayapnya. Ada kan lagunya ya Bapak Ibu terkasih. Ketika kemarin saya terlambat Bapak Ibu, ambisi Bu. Lagu Don Moon itu sangat menguatkan loh Bapak Ibu. Saya lupa judulnya Juara apa ya gitu ya. Sama Give Thanks. Kebetulan anak saya kalau lagi belajar ambil bosan, dia buka YouTube, dia nyanyikan lagu itu. Karena Don Moon lagi datang ke Indonesia ya. Tahu nggak Don Moon datang ke Indonesia? Hah? Lagi datang loh ke Indonesia loh 15 November kemarin. Dan bulan Januari ada festival gospel Bapak Ibu. Oh kok saya promosi ya? Enggak Bapak Ibu. Bukan. Itu kesempatan yang baik. Saya bukan lihat Don Moon-nya ya Bapak Ibu. Tetapi isi pujianmu itu menjadikan kekuatan bagi kita. Dia buka jalan saat tiada jalan Bapak Ibu. Ya, ini saya teringat dengan kekuatan, saya lagi teringat hal ini. Jadi yang pertama, kita siapkan waktu kita untuk kita ketika ada tekanan itu. Kita berdoa, kita datang, Tuhan mari persoalan yang aku hadapi Tuhan. Dia sedang bekerja bagi kita Bapak Ibu terkasih. Gunakan waktu kita di tengah-tengah kesibukan yang kita boleh kerjakan. Mari bersaat teduh dengan Tuhan. Gunakan waktumu dengan Tuhan. Datang kepada Tuhan. Elia dia lari. Dia duduk di bawah pohon arar. Dia mengatakan Tuhan aku ingin mati rasanya. Dan saya ngebayangin kita para hamba Tuhan. Kadang-kadang kita capek, betul gak Pak? Betul ya Bu? Lelah. Ini lagi persoalannya. Ini lagi persoalannya. Tapi Bapak Ibu terkasih. Sukacita yang luar biasa. Karena ketika Tuhan tempatkan dimanapun kita berada. Dia punya rencana yang baik dalam hidupmu. Percaya itu Bapak yang terkasih. Saya tidak pernah terpikirkan untuk saya bekerja pabriknya cukup laut di Lampung. Dan Tuhan izinkan kemarin ada sesuatu masalah. Tim saya ada yang resign yang tanpa jelas Bapak Ibu terkasih. Sehingga atasan saya bilang, Rahel kamu harus bolak-balik. Saya katakan Tuhan apapun, saya memang orangnya tanggung jawab Bapak Ibu. Ya karena tujuannya ngebantu awal mulanya. Jadi bantuin terus orang.
Bukan itu maksud saya. Tapi saya bilang saya ingin melayani. Saya bukan karir oriented lagi. Tapi saya ingin melayani. Saya melihat banyak sekali kekurangannya di dalam proses dan sistemnya. Saya ingin memperbaiki sistemnya. Tapi happen terjadi, peristiwa terjadi, itu di luar semuanya. Sehingga saya harus bolak-balik Bapak Ibu terkasih. Dan saya melihat hal ini Tuhan, saya berdoa apa yang menjadi rencanamu. Dan saya rindu bahwa pemiliknya juga mau percaya kepada Tuhan. Itu kita melayani Tuhan Bapak Ibu terkasih. Tuhan pakai dimanapun berada. Orangnya baik tapi emosional. Saya bilang Tuhan engkau tempatkan dimanapun. Tapi engkau punya rencana yang baik. Karena saya tidak pernah jujur, tidak pernah apply Bapak Ibu terkasih. Tapi saya ditawarkan itulah menjadi anak Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu terkasih. Asal engkau setia kepada Tuhan. Saya bilang bahwa tadinya saya tidak ada punya rencana Bapak Ibu. Enggak ada, setelah pensiun saya udah pensiun Bapak Ibu. Hore. Tapi terima kasih saya sudah berhasil diberikan air terus. Tetap setia. Amin, kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Mohon maaf ya Pak ya, tidak apa-apa. Sukacita Bapak Ibu yang terkasih. Saya membagikan hal ini, kita menjadi anak Tuhan yang tough Bapak Ibu. Jangan menjadi keadaan itu membuat kita lemah. Kenapa tidak datang ke gereja? Karena bisulan, jangan Bapak Ibu. Tapi engkau datang beribadah, datang kepada Tuhan. Aku mau mengucap syukur kepada Tuhan karena engkau sangat baik Tuhan. Aku ingin Tuhan mengembalikan apa yang Tuhan engkau berikan bagiku. Tuhan, apa yang ingin kau kerjakan bagiku, doakan kepada Tuhan di tempat ini. Kau pakai, luar biasa Bapak Ibu terkasih. Saya kepada jemaat kami Pak Rudi juga sudah tahu. Saya tekankan, kita punya berdoa, kita dukung. Apapun Bapak Ibu terkasih, saya ingin kita punya kualitas. Jangan jadi lemah. Sikit-sikit gak ke gereja ngambek, ketemu sama dia bermasalah ngambek gak ke gereja. Jangan Bapak Ibu terkasih. Tetapi engkau mengasihi Tuhan lebih daripada segalanya. Yang kedua Bapak Ibu terkasih, nanti saya gak selesai nih, udah dikasih batas, udah dikode-kode nih. Yang kedua kita melihat di sini. Bagaimana Elia mengatasinya? Makan adalah sangat penting, betul? Kalau tidak makan kita bisa pingsan. Oh, haleluya. Kita lihat di sini Raja-Raja 5 ayat 6. Balik satu-satu raja. Ayat yang kelima. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah makanlah. Ketika Elia melihat sekitarnya maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu Elia makan dan minum kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia berkata, bangunlah makanlah sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam sampai ke gunung Allah, yakni di gunung Horeb. Bapak Ibu, kita melihat di sini. Tuhan punya rencana buat Elia, betul ya? Dia tahu perjalanannya berapa hari? 40 hari 40 malam. Butuh makan? Butuh. Tuhan siapkan? Tuhan sediakan Bapak Ibu terkasih. Jadi dalam hidup kita, secara rohani, makan itu artinya apa sih? Saja jasmani makan kan? Tapi kita butuh kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita Bapak Ibu terkasih. Dia memberikan kekuatan dalam hidupmu. Seberapa kita lebih banyak nonton drakor atau kita baca firman Tuhan? Kok senyum-senyum saya gak ngapa-ngapain Bapak Ibu? Seberapa banyak kita nonton YouTube? Pagi-pagi Pak Gembala sudah kasih. Saat teduh hari ini, Mazmur 23, crawl. Terus dari teman yang lain, crawl. Tapi kalau ada drakor terbaru, wow. Dracin dan drakor ya Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu. Tuhan tahu segala sesuatu buat kita Bapak Ibu. Dia sangat mengerti. Mari yang pertama kita butuh makanan rohani yang Tuhan berikan. Tuhan juga siapkan secara jasmani di dalam hidup kita. Jangan kamu khawatir, Tuhan pelihara dalam hidup kita Bapak Ibu terkasih. Dan sampai hari ini, apakah kita kekurangan Bapak Ibu? Kurang Mbak, kurang. Kalau mau diikutin kurang. Tetapi bersyukurlah setiap apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita.
Karena Tuhan memperhatikan fisik, Tuhan memperhatikan hidup kita Bapak Ibu yang terkasih. Jadi yang kedua, secara jasmani Tuhan siapkan dalam hidup. Burung di udara Tuhan pelihara. Burung di udara Tuhan pelihara Bapak Ibu yang terkasih. Dia siapkan kebutuhan. Kebetulan Bapak Ibu terkasih, kantor kami di Tangerang. Kantor di sana itu dia gudang, tapi dia menyiapkan kalau kayak Shopee, kayak Topet gitu ya. Ada yang same day, ada yang segala macam. Saya ngobrol sama mereka di kantin. Kebetulan waktu itu mau dijemput, saya naik taksi. Saya tanya, Mbak kerjanya di mana? Namanya Flexo, oke. Sekarang lagi istirahat, iya. Terus saya tanya, ini lagi jam masuk atau lembur? Jam masuk Bu, tapi kalau lembur kami 3 jam. Terus saya tanya kalau liburnya kapan? Enggak ada libur. Terus kalau libur, kalau lebaran cuma sehari. Lengkap lah. Cuma sehari. Terus mohon maaf lemburnya berapa? Cuma 10.000 Bu 1 jam. Kedua, kalau dia ingin mendapatkan banyak, dia harus lembur 6 jam. 6 jam berarti 60.000 dan dia itu 24 jam Bapak Ibu. Dan dia bilang, saya baru ketemu anak saya Bu karena 2 malam tidak sempat ketemu. Artinya Bapak Ibu yang terkasih, begitu susah ya orang mencari uang Bapak Ibu, perlu kerja keras. Jadi di Jakarta loh Bapak Ibu, di Lampung, tunjangan makan cuma 10.000. UMR-nya 3,3. Saya membayangkan, ya itulah. Kita harus bersyukur Bapak Ibu di Jakarta. Di Jakarta loh UMR-nya berapa? 56 ya Pak ya. Oh Bapak bagian HRD jadi tahu ya 56. Jauh Bapak Ibu. Tapi mari bersyukur untuk apa yang Tuhan berikan. Dia sangat peduli apapun seberapapun yang kita boleh terima. Tuhan pasti akan cukupkan Bapak Ibu. Dengan cara apapun Tuhan kerjakan Bapak Ibu yang terkasih. Luar biasa. Kenapa? Karena saya melihat itu luar biasa Bapak Ibu. Ketika engkau berserah, ketika engkau tekun, ketika engkau melakukan. Menjadi kewajibanmu, lakukanlah. Kita jangan hitung-hitungan sama Tuhan Bapak Ibu. Saya cuma dapat sekian kalau saya bayar perpuluhan kurang. Percaya Bapak Ibu, Tuhan akan mencukupkan. Karena Tuhan mengatakan Dia memelihara hidupmu. Oh luar biasa Bapak yang terkasih. Kalau saya memberikan hal itu, saya tekankan juga Bapak Ibu. Karena kalau kita hitung-hitungan, Tuhan juga hitung-hitungan Bapak Ibu. Dia sudah berkorban bagi kita di kayu salib. Dia menebus dosa kita yang luar biasa Bapak Ibu. Dia tidak peduli dengan keadaannya. Karena begitu besar kasih Allah. Sebentar lagi kita merayakan Christmas Bapak Ibu. Tidak terasa toh? Waktu berjalan dengan terus Bapak. Sewaktu berjalan, waktu berganti terus. Tapi mari. Kedua, kita mau acara rohani dalam hidup kita. Pemeliharaan dan kasih Tuhan yang luar biasa. Pemulihan menyeluruhi rohani, mental dan fisik. Jadi artinya secara rohani kita juga mendapatkan lewat kebenaran firman Tuhan secara fisik kita juga mau. Ketika mendapatkan ketekanan jangan bilang begini, ada tekanan, saya gak mau makan pusing. Justru semakin pusing ya Bapak Ibu ya, gak ada energi. Tapi mari biarlah itu terjadi dan percaya. Percaya Bapak yang terkasih. Saya percaya banget ada waktunya yang tepat yang Tuhan berikan. Menguatkan diri kita kembali. Ya bukan lari dari masalah. Elia bilang Tuhan lebih baik aku mati. Lari dong udah dari masalah kan. Kalau mati udah selesai betul ya Bapak Ibu. Udah gak ada masalah lagi kan. Kita gak tahu hidup kita besok depan 5 jam, 10 jam. Atau kita tidak tahu. Tapi mari. Masalah tidak selalu langsung hilang. Kita perlu bersiap untuk menghadapinya. Dengan cara apa? Kita berdoa kepada Tuhan. Kita minta kekuatan yang dari Tuhan. Percaya Bapak Ibu terkasih. Secara pribadi saya sudah mengalami banyak banget Bapak Ibu. Makanya saya bilang. Tuhan itu sungguh luar biasa. Saya selalu berikan kepada kita. Apa yang kita bisa berikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Tidak sebanding dengan apa yang Tuhan berikan di dalam hidup kita.
dia bisa melewati dengan luar biasa sampai hari ini karena pertolongan daripada Tuhan. The next kita mau melihat dengan berjalan bersama dengan Tuhan. Di dalam ayat 98 mengatakan, bangunlah Elia lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari sampai ke gunung Horeb. Tuhan memberikan kekuatan yang baru untuk Elia melakukan perjalanan. Karena Tuhan punya rencana kepada Elia. Di dalam ayat yang 9 sampai dengan yang ke-15 nanti kita baca. Tuhan memberi kekuatan baru untuk perjalanan selanjutnya. Sudah cukup waktu istirahat. Kan dia istirahat tadi ya di pohon arar. Dia merenungkan dulu. Kemudian Tuhan mengutus Elia untuk berjalan kembali. Kadang-kadang kalau menjadi pelayan Tuhan, capek gak kita? Latihan ya, capek ya? Capek kan? Disuruh sama Pak Gembala, maaf Pak harus hadir sebelum setengah jam. Terus suruh doa, suruh pergi ke sana, pergi ke sini, betul kan? Enak jadi ketua ya Pak ya, tinggal nyuruh-nyuruh. Enggak, Bapak Ibu terkasih. Maksud saya adalah jangan pernah berhenti di lembah keputusasaan, teruskan langkah kita. Kan ada proses yang terjadi sambil berjalan bersama Tuhan. Kita selalu dukung tadi Ibu Ripka, dia kena cancer stadium 3. Tidak pernah dibayangkan, tetapi itu terjadi. Saya bilang, Tuhan, engkau menjadi saksi di tengah-tengah keluargamu yang belum percaya kepada Tuhan. Dia sendirian Bapak Ibu, suaminya sudah meninggal. Anaknya 2, yang satu di Riau dan yang satu di Bekasi. Dan jauh adanya di dekat Gabus. Kalau tahu Gabus ya Bapak Ibu, jauh. Jadi dia kalau ke gereja tempat kami cukup lumayan, hampir setengah jam. Jadi Bapak yang terkasih, perjalanan buat kita, percaya, jangan pernah berhenti, jangan pernah berputus asa, teruskan langkah kita. Kalau kita bayangkan ya, Tuhan udah siapkan makanan buat Elia, betul ya? Karena dia tahu selama 40 hari, karena Tuhan punya rencana, yuk kita lihat. Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Ayat ke-9, di sana masuklah Elia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya, apa kerjamu di sini hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segayat-gayatnya bagi Tuhan alam semesta karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdirilah atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi. Segera sudah Elia mendengarnya. Ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kapan yang berbunyi, apa kerjamu di sini hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan alam semesta. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbahmu, membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang diri yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu dari padang gunung ke Damsik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi. Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu susun Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Sapa dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih. Tuhan bilang sama Elia, Elia apa kerjamu? Tadi kan dia ngumpet ya di dalam gua. Tuhan perlihatkan semuanya. Angin besar yang kuat segala sesuatunya. Dan dikatakan Elia komplain, Tuhan saya udah bekerja giat nih sama Tuhan. Ya, tetapi aku senang menjadi masih hidup. Lalu Tuhan memperbaharui Elia. Ketika dia beristirahat di tengah-tengah kekecewaan, di tengah-tengah kegalauannya, di tengah-tengah ia ingin mati, di tengah-tengah hopelessnya dia. Tuhan ngelihat kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan ajak dia kembali. Bapak yang terkasih, kita tahu kisahnya Elia diangkat betul? Betul ya? Tuhan angkat penggantinya Elisa. Bapak yang terkasih, apa persoalanmu buat hari ini?
apa tekanan yang kau hadapi. Jangan menjadi depresi Bapak Ibu. Jangan mengambil keputusan, engkau harus berputus asa. Jangan ambil keputusan, Tuhan, aku tidak kuat Tuhan. Lebih baik aku sama dengan yang lain. Percaya Bapak Ibu terkasih. Dia punya rencana yang baik dalam hidupmu Bapak Ibu terkasih. Buat mungkin anak-anakmu, buat keluargamu, baik keluarga kecil, baik keluarga besar, seluruhnya. Percayalah, Tuhan izinkan segala sesuatu. Dia ingin mau berkarya di dalam hidup kita. Dan juga Tuhan izinkan supaya kita merenungkan, beristirahat sejenak. Betapa kasih Tuhan yang luar biasa Bapak yang terkasih. Jangan berhenti Bapak Ibu di lembah keputusasaan. Teruslah melangkah. Karena ada proses yang mau Tuhan kerjakan. Berjalan bersama Tuhan. Jadi Elia Tuhan pimpin sampai ke Horeb. Dan kalau Bapak Ibu belajar tentang Yosua dan Kaleb. Kaleb membutuhkan penantian 45 tahun untuk mendapatkan janji di tanah perjanjian. Bapak Ibu, apa yang kau doakan? Apa yang kau gumulkan buat hari ini? Percayalah, ada waktunya yang Tuhan mau berikan bagi kita semuanya. Bersama-sama untuk membangun buat gerejamu di tempat ini. Bersama-sama Bapak Ibu terkasih. Persoalan boleh ada, jadi jangan menjadi halangan. Jangan menjadi batasan, percaya. Saya sangat yakin dan percaya sekali ada banyak pertolongan yang Tuhan berikan Bapak Ibu terkasih. Tapi ingat, jangan kesombongan. Tetapi mari katakan, Tuhan mari. Aku serahkan ke dalam tangan-Mu. 3 hal Bapak Ibu yang terkasih buat siang hari ini. Yang pertama apa? Jangan mengatasinya, maksudnya berhenti artinya apa? Kita mau duduk diam sejenak untuk kita bersaat teduh dengan Tuhan. Untuk kita katakan Tuhan apa yang menjadi rencana mau-Mu dalam hidupku. Yang kedua, kita mau mungkin mencurahkan seluruhnya kepada Tuhan. Kita mau membaca makanan rohani lewat kebenaran. Dan secara fisik kita juga mau memelihara, menjaga kesehatan buat kita. Yang ketiga, selesai Bapak Ibu terkasih. Iya. Yang ketiga, berjalan. Berjalan bersama dengan Tuhan. Setiap musim hidup kita berbeda-beda Bapak Ibu terkasih. Tetapi percayalah, ketika engkau berjalan bersama Tuhan, pandanglah wajah Kristus, engkau undang, engkau panggil dia. Dia selalu menolong dalam hidup kita. Baik Bapak yang terkasih, kita sama-sama naikkan pujian. Musim akan selalu berganti. Tetapi ingat, kasih Tuhan tetap abadi. Dan tak akan berubah sampai selamanya. Dan Tuhan selalu siap buat menolong dalam hidup kita. Saya mengajak kita sama-sama bangkit berdiri. Kita boleh naikkan pujian ini. Amin Tuhan. Kasih Tuhan tetap abadi. Oh haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Amin. Oh haleluya Yesus. Oh terima kasih Tuhan. Oh haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Ku yakin Tuhan memberkati. Amin Tuhan, janji-Mu tidak pernah berubah. Amin. Oh yes Tuhan, kuasa-Mu tidak berubah. Haleluya Yesus. Karena kasih oh Tuhan selalu. Amin. Percaya Bapak Ibu yang terkasih. Amin. Tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Oh Tuhan selalu menolongku.
Amin Tuhan. Amin. Yes Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Yesus. Seumur hidup. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kalau engkau merasa lelah, engkau merasa tidak sanggup, engkau dalam pemikiranmu ada rasa betapa Tuhan itu jauh, atau rasa tidak percaya, mari hari ini kau berdoa, kau taruh tanganmu di dada sebelah kanan, percayalah. Dia siap menolong kita semuanya buat siang hari ini. Engkau seru kepada Dia. Haleluya Yesus. Oh haleluya Tuhan, musim akan selalu berganti. Amin Yesus. Akan selalu haleluya Yesus. Amin Tuhan. Amin. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Sampai selamanya ku tetap percaya. Oh terima kasih Yesus. Ku yakin Tuhan memberkati. Oh amin Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Oh terima kasih Tuhan. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih. Katakan terima kasih Yesus. Amin. Dia siap sedia. Bapak Ibu yang terkasih, kau boleh doa kepada Dia. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Yesus. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Tuhan selalu menolong. Oh haleluya Yesus. Benar Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. 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 Seumur hidup. Amin Tuhan. Amin Yesus. Amin. Oh terima kasih Yesus. Seumur hidupku. Haleluya. Oh haleluya Yesus. Yakin Bapak Ibu yang terkasih, Dia memelihara hidupmu. Haleluya. Oh haleluya Yesus. Dia angkat segala bebanmu. Dia sanggup menolong di dalam setiap kehidupan kita semuanya. Dan khusus bagi jemaat buat di tempat ini Bapa. Kami berdoa Tuhan, setiap kiranya pergumulan yang dihadapi Bapa, kami mengucap syukur, tangan-Mu selalu terbuka Bapa untuk menolong. Tangan-Mu selalu terbuka Bapa untuk memberikan setiap jawaban. Bahwa kuasa-Mu Tuhan senantiasa sanggup untuk memberikan jawaban dan ada jalan keluar. Biar kami tetap iman, kami boleh tetap percaya kepada Engkau Tuhan. Di tengah-tengah situasi saat ini yang kami hadapi, mari kiranya Tuhan kasih karunia-Mu terus memberkati bagi setiap jemaat-Mu di tempat ini. Dan khusus bagi Pak Gembala Pak Rudi beserta Ibu Tuhan, mari tetap kasih karunia-Mu memberkati. Kasih karunia-Mu terus Tuhan mau bekerja sehingga nama Tuhan terus boleh dipermuliakan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu selesai berbicara. Biarlah kiranya Tuhan berikan kemampuan kepada kami untuk kami memahami terus akan kebenaran firman-Mu.
Dan urapi Tuhan, jadikan rema Bapa untuk kami terus memahami kebenaran-Mu. Dan kami boleh terus kuat di dalam setiap apapun. Dan kami terus Tuhan tetap percaya di tengah-tengah situasi apapun yang kami hadapi. Karena kami tahu Tuhan selalu menolong dan ada jalan keluar. Dan Tuhan mau pakai kami, punya rencana yang baik di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa untuk siang hari ini. Terpuji bagi nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin. Baik, silakan duduk Bapak Kasih. Terima kasih kepada hamba-Nya yang telah membagikan firman pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati ibu dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Mari kita siapkan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan, saudara, sembari mendengarkan pengumuman seminggu ke depan. Shalom semuanya, selamat datang bagi Anda yang baru pertama hadir dalam ibadah GB BKP BCP. Kami berharap agar di ibadah selanjutnya kita dapat beribadah bersama kembali. Yang pertama, hari Selasa kita ada doa terobosan pukul 8 malam melalui aplikasi Zoom. Selanjutnya pada hari Rabu pukul 7 malam kita ada menara doa secara onsite di Asera One West dan online melalui aplikasi Zoom. Pada hari Kamis, kita ada Cool Bible. Pada hari Jumat, kita ada Cool Yobel Glory, Cool Daud, Cool Betsaida, Cool Ecclesia, dan Cool Harapan Indah. Pada hari Sabtu, kita ada Cool Babelan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi gembala Cool masing-masing. Pada hari Sabtu, kita ada Morning Prayer pukul 5 pagi melalui aplikasi Zoom. Pada hari Minggu, kita akan beribadah kembali di Food Nation lantai 2 Bekasi Cyber Park yang akan dilayani oleh Pendeta Danang Andrianto STH dan Pendeta Dr. Matias Gultom. Gereja kita juga melayani pelayanan jemaat seperti baptis selam, doa, dan penyerahan anak. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi nomor sekretariat di atas. Sekian kegiatan GBBKP BCP untuk 1 minggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Engkau baik. Kami bersyukur buat hadirat-Mu yang boleh kami rasakan pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu sehingga kami masih ada di tempat ini. Bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan. Dan biarlah penyembahan kami pagi hari ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih juga buat firman-Mu yang sudah kami dengar pagi hari ini. Biar firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Memberi kekuatan yang baru bagi setiap kami Tuhan. Untuk kami terus melangkah bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah Kau kirimkan bagi kami untuk memberkati kami pagi hari ini. Ibu Pendeta Muda Rahel Sri Susanti, kami mau sama-sama memberkati hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu yang sudah menjadi berkat bagi kami pagi hari ini. Berkati hamba-Mu Tuhan, anugerahkan kesehatan, kekuatan, bahkan umur yang panjang bagi hamba-Mu. Terus berikan hikmat bagi hamba-Mu untuk terus berjalan bersama dengan Engkau. Setiap pelayanan hamba-Mu Tuhan berkati, hamba-Mu terus boleh menjadi berkat dimanapun hamba-Mu ini berada Tuhan. Dan semuanya untuk mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Pakai mulutnya, pakai seluruh anggota tubuhnya untuk mempermuliakan nama-Mu. Kemanapun hamba-Mu melangkah di situ banyak jiwa yang bertobat untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkati keluarga hamba-Mu ini, pekerjaan hamba-Mu ini Tuhan berkati. Terus bawa semakin naik Tuhan menjadi kepala dan bukan ekor Tuhan. Berkati juga setiap umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Tuhan Engkau yang menjadi kekuatan bagi umat-Mu. Engkau yang menjadi pengharapan bagi umat-Mu Tuhan. Biarlah dalam setiap tekanan pergumulan yang boleh dialami oleh umat-Mu. Umat-Mu boleh melihat ada Yesus di sana. Ada Yesus yang memberi kekuatan dan kemenangan bagi setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati tempat ini Tuhan. Tempat kami beribadah bahkan
gedung mall ini Tuhan berkati Tuhan Yesus. Setiap jiwa-jiwa yang ada di tempat ini, hadirat Tuhan melawat mereka, hadirat Tuhan menjamah mereka. Kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas untuk bekerja di tempat ini Tuhan. Dan kami percaya hadirat-Mu sanggup melawat setiap jiwa-jiwa, membawa mereka masuk dalam perkenan-Mu, bahkan masuk dalam gereja kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan kami berdoa untuk persembahan kami yang sudah kami berikan pagi hari ini Tuhan. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi dengan sukacita Tuhan. Kami percaya tidak ada yang sia-sia di hadapan Tuhan. Tuhan berkati setiap umat-Mu Tuhan, bahkan setiap tangan yang belum bisa memberi. Tuhan berkati mereka Tuhan Yesus, supaya di minggu depan mereka boleh memberikan berkat mereka di tempat ini Tuhan. Mempersembahkan Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Bahkan pakai persembahan kami ini Tuhan Yesus untuk kerajaan-Mu di tempat ini. Kami percaya Engkau Allah yang menyediakan bagi gereja kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. berkat kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam sorga, di dalam Anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan indah yang manis dengan Roh Kudus yang terus menyertai saudara mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha Yesus Kristus datang kali kedua menjemput kita dan awan dan memerintah bersama dengan Dia hidup kekal selama-lamanya. Setiap kita yang telah diberkati dan menjadi berkat sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi hari Minggu saudara, Tuhan Yesus memberkati.